Halo teman-teman, nama saya Karin dan hari ini saya akan membahas keterkaitan masalah sosial dan perubahan sosial budaya beserta langkah-langkah mengupayakannya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama, apa sih perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya adalah transformasi atau perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial budaya merupakan perubahan cara hidup atau kebiasaan di masyarakat. Contohnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih, masuknya budaya luar ke budaya lokal, perkembangan gaya hidup, dan lain sebagainya. Perubahan sosial budaya memberikan dampak positif dan juga negatif, teman-teman. Dengan perkembangan teknologi, kita dapat hidup dengan mudah, sebab teknologi dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Kegiatan yang kita lakukan, seperti mencari informasi, berkomunikasi, maupun belajar dan bekerja, dapat berlangsung dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, kita juga dapat menghemat waktu dan biaya, karena dengan adanya perkembangan teknologi, segala sesuatu dapat dilakukan dari jarak jauh atau daring. Lalu, dengan masuknya budaya luar, kita dapat mengembangkan pola pikir dan cara hidup yang positif serta bermanfaat. Akan tetapi, ada pula dampak negatif dari perubahan sosial budaya, yaitu budaya asing yang mempengaruhi adat lokal, kerusakan lingkungan, sikap-sikap kurang terpuji, dan berkurangnya pelaksanaan nilai-nilai serta norma-norma di masyarakat. Lalu, apa itu masalah sosial? Masalah sosial budaya merupakan masalah yang muncul akibat perubahan sosial budaya. Contohnya, seperti perilaku melanggar hukum atau tata tertib, penggunaan media sosial dan internet yang tidak bijaksana, perundungan atau bullying, kerusakan lingkungan, menentang budaya lokal, kesenjangan atau ketidakseimbangan sosial, dan lain-lain. Apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sosial budaya sebagai pelajar? Tentu saja, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mencegah masalah sosial di lingkungan yang juga berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Di antaranya, sikap toleransi. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus menghargai semua bentuk keberagaman dalam masyarakat, baik itu keberagaman suku, agama, ras, dan keragaman lainnya. Sikap tidak merasa, kita harus memiliki kepekaan terhadap orang lain. Hal ini tercerminkan dalam masalah kesenjangan sosial. Kita harus memiliki kepekaan terhadap orang lain yang kesulitan dan mencoba membantu. Contohnya dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada sikap gotong royong. Kita harus bekerja sama dalam mencegah terjadinya masalah sosial. Kita tentunya tidak bisa melakukannya sendiri. Kita memerlukan dukungan dan kontribusi orang lain untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan bebas masalah. Lalu ada musyawarah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita tidak bisa mencegah masalah sosial dengan seorang diri. Kita perlu kontribusi dan bantuan dari orang lain. Kita pun harus berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang lain, serta membuat kesepakatan untuk menjaga keamanan dan kebersihan masyarakat bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Dalam menanggulangi masalah sosial, kita harus memiliki pemahaman bahwa setiap manusia berhak mendapat hal yang sama, diperlakukan secara adil, dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kesenjangan sosial, kita dapat memberi sedekah pada orang yang membutuhkan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sama seperti kita. Masalah sosial yang akan saya jelaskan adalah polusi udara. Saat ini, Kota Jakarta sedang marak akan polusi udara dan penurunan kualitas udara. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam mengatasi masalah polusi udara yang sedang menjadi isu sosial yang cukup kritis. Alasan saya memilih untuk menjelaskan mengenai
mengenai polusi udara adalah karena polusi udara memberikan dampak negatif yang cukup serius. Polusi udara berdampak pada kualitas dan kebersihan udara. Tak hanya itu, polusi juga berdampak pada kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan kanker kulit, gangguan penglihatan seperti katarak, asma, dan penyakit lainnya. Polusi pun dapat menyebabkan lapisan ozon menipis, yang jika hilang, berdampak pada kesuburan tanah manusia. Menurut IQAir, tingkat polusi udara di Indonesia merupakan tingkat PM 2,5, yaitu tingkat berbahaya, bahkan mematikan. Jakarta juga dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Tujuan dari pembuatan teks prosedur ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghindari dan mencegah adanya polusi udara di lingkungan sekitar. Karena menurut saya, isu ini sangat penting, apalagi bersangkutan dengan lingkungan dan kesehatan. Sekarang, kita masuk ke bagian langkah-langkah teman-teman. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mencegah polusi yaitu: pertama, gunakan transportasi umum. Kedua, nanam tumbuhan. Tiga, hindarilah penggunaan rokok. Selanjutnya, hindari membakar sampah. Dan yang terakhir, gunakan pemurni udara. 1. Gunakan transportasi umum. Semakin banyak transportasi, maka semakin banyak asap sekaligus partikel polutan yang muncul dan mengakibatkan polusi udara. Transportasi umum dapat menampung orang banyak sekaligus, yang dapat mengurangi asap polusi akibat kendaraan pribadi. Maka dari itu, diusahakan untuk mengurangi menggunakan kendaraan pribadi dan mulai menggunakan kendaraan umum. Kedua, tanamlah tumbuhan di pekarangan, halaman, maupun lahan kosong. Tumbuhan dapat berfotosintesis dan membantu menghasilkan udara yang bersih dan sehat. Tumbuhan menyerap karbon dioksida, yaitu zat yang berasal dari asap kendaraan maupun bahan bakar fosil. Kemudian, tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang siap untuk dihirup. Maka dari itu, mari kita tanam tanaman untuk menaikkan kualitas udara di Jakarta. Lalu ada hindarilah penggunaan rokok. Hindarilah penggunaan rokok teman-teman, sebab rokok dapat menjadi sumber penyakit dan sumber asap polusi. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan, serta menghasilkan partikel-partikel polutan dan asap yang menyebabkan polusi. Oleh karena itu, hindarilah merokok untuk menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar ya. Setelah itu, hindarilah membakar sampah. Metode membakar sampah memang metode yang efektif, dan banyak orang yang menggunakan metode ini. Akan tetapi, metode ini dapat memicu polusi udara. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan metode lain seperti mendaur ulang sampah agar menjadi barang dengan nilai guna daripada menghasilkan asap polusi udara. Yang terakhir, gunakan pemurni udara atau air purifier karena alat ini dapat menjaga kebersihan udara. Air purifier dapat membasmi partikel-partikel polutan dan membersihkan udara dalam ruangan agar lebih bersih dan sehat. Jika kamu sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, itu artinya kamu sudah ikut berperan dalam menjaga kualitas udara dan mencegah polusi udara di sekitar kita. Ayo, kita bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan bebas polusi. Terima kasih atas waktunya teman-teman.